Sebenarnya kalau secara fundamental balik lagi rupiah sebenarnya cukup stable ya. Karena kita mengalami current account surplus di tahun lalu dan tahun ini. Tahun ini saya perkirakan current account kita akan surplus sebesar 1%. Tahun depan kita kemungkinan akan surplus 0,5% dari GDP. Nah, jadi selama current account surplus ini besar, sebenarnya rupiah tidak perlu terlalu khawatir ya. Pelemahan rupiah mungkin akan lebih bersifat gradual ya, dibandingkan berfluktuasi ya kalau kita lihat, karena fundamental rupiah bagus. Cuman permasalahan terbesar adalah kita banyak sekali dari devisa ekspor kita yang belum masuk ke dalam sistem perbankan ya. Simply karena kebanyakan eksportir kita lebih memilih untuk menabung di perbankan asing ya, karena menawarkan bunga deposito dolar yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito dolar di dalam negeri. Nah, ini bagaimana tantangannya agar BI dan pemerintah, OJK dan Kementerian Keuangan bisa memberikan insentif yang lebih bagi eksportir lokal agar mau menaruh dolarnya, devisa hasil ekspornya ke Indonesia. Untuk kalau misalkan terjadi fluktuasi yang cukup besar tahun depan, kalau misalkan Amerika hard landing atau Eropa hard landing tahun depan, seperti tahun 2008 misalkan, pemerintah bisa antisipatif untuk bisa menarik devisa hasil ekspor itu ke depan. Itu juga merupakan tantangan untuk Bank Indonesia tahun depan, bagaimana bisa menarik devisa hasil ekspor yang banyak ditaruh di bank-bank luar negeri untuk bisa ditaruh ke dalam sistem perbankan nasional agar likuiditas dolar bisa terjaga. Jadi sebenarnya pelemahan rupiah ke 15.700 ini lebih disebabkan oleh masalah confidence aja dari eksportir terhadap rupiah ya. Karena kita tahu biasanya kan kalau terjadi krisis atau terjadi resesi terhadap ekonomi Amerika dan Eropa, itu biasanya investor global atau lokal itu lebih cenderung menaruh uangnya di dalam mata uang hard currency seperti dolar dan euro. Nah, itu lebih disebabkan efek psikologis. Saya melihat pelemahan rupiah tahun ini lebih disebabkan oleh efek psikologis dan efek insentif yang masih belum memadai ya. Di mana tadi saya bilang spread antara bunga deposito dolar di luar negeri masih cukup lebih tinggi dibandingkan bunga deposito dolar di dalam negeri. Nah, ini bagaimana pemerintah atau BI bisa berkoordinasi untuk bisa memberikan insentif yang lebih bagi eksportir kita ya. Ini kuncinya untuk menghadapi situasi tahun depan. Baik, kita akan beralih ke Pak Banjaran. Kalau menurut Pak Ahmad Mikhail, ini DHE menjadi salah satu faktor penekan pelemahan rupiah juga sampai saat ini. Kalau Anda setuju? Untuk saat ini menurut saya sepemahaman, memang mau tidak mau ini semua berkaitan dengan competitiveness kita, dan memang kita sangat tertolong terutama dari windfall profit di tahun 2022, dan memang tahun depan ini mungkin akan menjadi tantangan karena kami memprediksi bahwa windfall profit dari commodity price-nya tidak akan sustain. Dan kalau tadi Pak Ahmad, Pak Mikhail itu sendiri cukup percaya bahwa kurang lebih estimasinya neraca transaksi berjalan itu bisa masih positif. Kita sih ada range, mungkin ada kemungkinan bahwa tetap ada potensi downfall, karena memang harapannya kalau berkaitan dengan dolar dari sisi nilai tukar, apabila gejolaknya mereda, kita sudah tidak akan menghadapi turmoil seperti yang kita rasakan selama terutama berkaitan dengan perang yang terjadi di Ukraina, dan juga berkaitan dengan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu supply chain disruption itu sendiri. Jadi kita sangat berharap memang tahun depan itu kondisivitasnya ini bisa terjadi, walaupun tetap kita tetap waspada terhadap kemungkinan yang terjadi dengan volatilitas yang masih menantang. Nah, dari sisi perbankan sendiri, memang kami melihat dalam beberapa bulan terakhir ini likuiditas dolar di pasar itu terus mengering. Memang ini tidak bisa dipungkiri sangat berkaitan dengan Fed rate, dan memang ini sedikit mengganggu dalam kaitannya dengan fasilitasi pembiayaan berdenominasi dolar. Karena memang kebutuhan demand-nya masih tetap tinggi, tetapi availability di pasar ini yang masih terbatas. Dan memang sampai sekarang yang kami lihat otoritas moneter ini masih mencoba mendorong untuk market mechanism, di mana ini tetap berjalan, di mana bank-bank ini berinovasi untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan shortage di dolar itu. Misalnya dengan
swap antara surat berharga dengan atau money market product dengan likuiditas dolar yang jadi rupiah dolar swap itu sudah dilakukan. Tapi tetap dalam kaitannya dengan sekarang momentum terutama ya komoditi boom di brown industry yang dimana bank-bank asing. Jadi seperti yang Mas Mikael tadi sampaikan, Mas Ahmad tadi sampaikan bahwa memang betul likuiditas dolar itu di bank-bank asing. Nah, untuk di bank-bank dalam negeri relatif terbatas. Dan yang paling menantang lagi adalah kebutuhan kebanyakan memang dari ekspor komoditas yang dilakukan oleh tambang-tambang kita. Nah, dalam kondisi seperti ini, bank-bank asing ini rata-rata sudah memiliki policy di mana kepada brown industry ini memang sudah bukan menjadi tumpuan utamanya. Jadi memang kita butuh solusi yang lebih sustain berkaitan dengan bagaimana kita bisa membiayai sektor yang sekarang menjadi tulang punggung tidak hanya dari perekonomian tapi tulang punggung dari inflation hedging, tulang punggung dari berbagai macam momentum recovery yang kita kejar. Jadi dengan kata lain memang diharapkan ada perlakuan ataupun ada support industri spesifik yang memang menjadi driver dari growth itu sendiri. Tapi kembali lagi kepada nilai dolar itu sendiri, kami memprediksi sebetulnya akan ada pelemahan, tapi memang rata-ratanya yang diharapkan masih di angka 15.762. Dalam kondisi worst, it can reach 16,000 next year. Tapi memang ini yang sangat tidak kita harapkan, yang dimana shock-shock ini bisa terjadi, tapi tetap perlu kita antisipasi.